Jadi yang tauhid itu adalah seluruhnya kita yakini Allah yang menentukan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini perlu beres ini. Perlu mantap. Kalau ketauhidan itu tidak sempurna, ibadat tidak akan diterima Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dan ini mahal. Akidah dan tauhid ini mahal. Lebih mahal dari nyawa. Apalagi dari harta. Apa buktinya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bahwa tauhid lebih mahal dari nyawa. Apa tadi dasar kita? Dasar hidup tauhid. Kalau memang kita menjadikan Nabi Muhammad menjadi ikutan kita, maka dasar hidup kita adalah tauhid. Tauhid lebih berharga dari nyawa. Kenapa demikian? Ada seseorang raja kafir. Dia mendakwakan dirinya jadi Tuhan. Tapi ada pawangnya. Ada pawang kan? Pawang ku kan ya? Nah? Dukunnya. Tulang punggungnya di belakang. Pawangnya. Punya pawang. Siapa pawangnya? Tukang sihir. Pada satu waktu tukang sihir itu sudah tua. Apa katanya kepada raja? Wahai raja, carilah anak muda yang jenius, hebat, maka akan saya ajarkan ilmu ini kepada anak muda. Kalau saya mati nanti, inilah jadi pawang engkau lagi. Akhirnya raja mencari, dapatlah anak sesuai pula dengan ibu dan ayahnya. Diantarkan berguru ke tempat orang tukang sihir. Belajar sihirlah anak ini. Antara rumah dan tempat guru yang mengajarkan sihir memang agak jarak. Berjalanlah pagi, pulang balik, berjalanlah anak ini. Kebetulan di tengah jalan, dekat jalan ada Sauma'ah, surau pendeta Nasrani, ulama Nasrani yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa. Apa yang diajarkan di surau itu? Ketauhidan ini. Maka anak muda mampir ke situ. Akhirnya ilmu yang diajarkan rahib Nasrani ini berkenan di hati anak muda ini. Maka dia katakan kepada rahib tadi, wahai tuan rahib, tuan guru, saya ingin belajar ilmu yang engkau ajarkan ini. Tapi saya diserahkan oleh orang tua berguru sihir. Bagaimana caranya aku belajar dengan engkau? Kata rahib, itu mudah. Bila engkau pergi, singgah dulu. Bila engkau pulang juga singgah. Baiklah kayaknya. Dilaksanakan. Kiranya ada resikonya. Terlambat tiba di rumah, orang tua marah. Terlambat tiba di tempat guru tukang sihir, guru marah. Payah ya. Disampaikan pula ini kepada tuan gurunya. Wahai tuan guru, sudah saya amalkan apa yang tuan guru katakan, tapi ada resikonya. Terlambat
terlambat di tempat guru, guru marah. Bagaimana lagi? Begitu kata rahib. Kalau engkau lambat sampai di rumah tukang sihir, katakan kesibukan di rumah. Ibu dan ayah menyuruh sesuatu, terlambat. Kalau terlambat di rumah, katakan tukang sihir lama memberikan pelajaran, terlambat pulang. Disuruh berdus, boleh udah tahu? Sudah. Ya nak, dusta yang beri manfaat lebih bagus daripada benar yang memberi mudarat. Tapi jangan pagadang surahnya. Hedu tu kau ndak bado asal manfaat, tu baca nama sih tu jangan. Sesuai pula dengan syarat berdusta. Akhirnya dilaksanakan begitu, muluslah jalannya. Lama-lama mantaplah. Ilmu yang diajarkan rahib ini mantap. Salah satu yang diajarkan rahib, bila akan melaksanakan sesuatu, bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Ya, dengan nama Allah. Nama itu kan tidak bisa menentukan. Dengan orang yang dinamai dengan Allah. Mangasen bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak jauh Allah tidak bisa. Jadi keyakinan kita membaca bismillah itu dengan Allah. Apa saja terlaksana dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah tidak bisa. Begitu makrifat dan keyakinan kita dalam membaca bismillah. Jadi pada satu hari ada orang berkumpul. Ditanyakan oleh anak muda ini, kenapa berkumpul? Itu binatang buas. Itu binatang buas melarang kami lewat. Apa kata anak muda? Sekarang saya uji ilmu yang dua ini. Ilmu yang diajarkan oleh ulama tukang sihir dan ilmu yang diajarkan oleh rahib ini. Sekarang saya uji mana yang benar. Diambillah batu, kecil atau sama dengan ampu jari ini. Sedangkan yang akan dilempar tuh binatang buas. Diambil batu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai di binatang buas mati. Maka yakinlah anak muda ini, ilmu yang diajarkan rahib inilah yang benar. Maka tidak lagi diingat-ingat ilmu sihir tadi. Akhirnya dia terkenal seorang dukun yang mahir, terkenal dia. Kemudian adalah orang buta di samping rumah raja atau tetangga raja. Buta. Apa kata si buta tadi? Antarkan saya kepada anak muda yang berguru sihir. Kabarnya sudah mahir sihirnya, pandai menyehatkan orang sakit, bisa menyalangkan mata orang buta. Yang masyhur ilmu sihir, hebat ilmu sihirnya. Itu yang masyhur. Dibawalah orang buta ini kepada raja, kepada anak muda. Mula-mula dibawa ada yang membimbing. Setelah sampai dia anak muda, apa katanya? Wahai anak muda, sihatkan mataku. Berapa ongkosnya saya beri? Orang kaya. Dia buta tapi kaya. Sihatkan mataku ini, berapa ongkosnya saya bayar? Apa kata anak muda?
Saya tidak pandai Pak. Saya tidak pandai membuat mata buta ini bisa melihat. Cuma kalau Bapak mau beriman kepada Allah, saya doakan kepada Allah agar Allah menyihatkan mata Bapak. Dikata orang ini, asal mata saya sehat, apa syarat saya terima? Jangan Bapak bertuhan juga lagi kepada raja. Tidak ada makhluk ini yang patut jadi Tuhan. Yang Tuhan itu ada Allah. Berimanlah Bapak kepada Allah. Bacalah 2 kalimah syahadat. Yakin orang tua tadi, orang buta tadi? Tidak ragu-ragu lagi dia baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah wa nabiyullah. Nabi Muhammad belum ada ketika itu. Satu didoakan. Alhamdulillah nyalang mata. Gembira dia. Tentu ya gembira ya. Si buto nanjolong nyalang, ada. Si pontong jolong bacincin, tak tangguang dia. Pulang, tidak ada bimbing lagi. Terus pulang sendirian, tidak ada bimbing lagi. Apa kata raja? Bertemu dengan raja. Bagus anak muda itu ya. Mahir ilmunya ya. Hebat sihirnya sehingga nyalang mata engkau ini. Kata si buta yang nyalang itu bukan dia yang menyehatkan. Siapa yang menyehatkan kata raja? Allah. Allah pencipta alam semesta ini. Langsung ditampar oleh raja. Oleh raja yang menjadikan Tuhan ditampar. Diazab, disiksa. Namun dialah menahan azab dan siksa. Karena tauhid dan iman lebih berharga di segala-galanya. Akhirnya dipanggil anak muda tadi. Anak muda yang berguru sihir tadi dipanggil. Sudah disaksikannya, maka si buta yang nyalang tadi diletakkan di atas meja, digergaji. Berapa kuatnya bunyi gergaji, begitu pula kuatnya kalimah ahad, ahad, ahad. Allah satu, Allah satu, Allah satu. Belah dualah, mati, meninggal dia. Begitulah berharganya tauhid darinya. Dewat namanya barago tauhid pada warato. Waktu sembahyang masuk kerajo sayang lama, namanya tinggalkan. Sembahyang tinggal atau kerajo? Aku iman awak. Ukur keimanan sehingga mana iman baru. Kemudian anak itu lagi disiksa oleh anak muda, tidak tahan. Siapa gurumu? Sedangkan dia berjanji dengan gurunya. Setelah dia melempar binatang buas tadi, apa kata gurunya? Engkau lebih mulia dari aku. Tapi engkau nanti akan ditemui oleh satu persoalan. Kalau engkau disiksa nanti aku jangan ditunjukkan guru engkau. Jangan dikatakan aku yang mengajarkan ilmu. Dibuat janji dengan anak muda tadi. Tetapi karena dia azab dan siksa, terpaksalah anak muda ini menunjukkan gurunya. Sampai dijemput gurunya tadi oleh raja, rahib tadi. Akhirnya dibunuh pula dekat anak muda tadi. Digergaji pula ini. Sudah dua. Gurunya biar mati dari tauhid hilang. Orang yang baru buta tadi, orang yang baru nyalang tadi kan baru dia. Biarlah nyawa habis pada iman hilang. Baru dia masuk Islam. Baru dia beriman. Tapi sudah kokoh. Kalau sekarang banyak orang sudah lama beriman tapi tidak kokoh. Kecuali awak nanado kok. Ya.
Jadi kata raja, kembalilah kamu, buanglah ilmu keyakinanmu itu. Kata raja, anak muda ini tidak mau, anak muda ini anak kecil tidak mau nukan-nukan, disiksa lagi, tapi akan dibunuh. Sayang raja ini, anak muda awak gagah loh, kan dibunuh. Sayang raja, diperintahlah anak buah raja, antarkan dia ke bukit yang tinggi, lemparkan dia ke dalam jurang yang dalam. Dibawalah oleh anak buah raja ke bukit yang paling tinggi, jurang yang paling dalam. Sampai di bukit, apa kata anak buah raja? Wahai anak muda, hai Abdullah, kembalilah engkau bertuan pada raja. Kalau tidak, terpaksa kami melemparkan ke dalam jurang ini. Biarlah, saya tidak kembali, saya tidak kembali. Tuhan saya tetap satu. Sudah berusaha anak buah pengawal raja akan melemparkan anak muda berdoa. Duanya pendek. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, tahan kerajaan mereka ini dengan apa yang kau kehendaki. Anak muda diangkat Tuhan, berdiri dia di udara. Setelah anak muda diangkat, bukit tadi gempa. Maka pengawal raja itu bergulingan jatuh ke dalam jurang. Telah jatuh berguling ke dalam jurang, mati semuanya. Bukit tenang, anak muda ditarik ke bawah oleh Allah. Berjalanlah anak muda pulang, ditemui raja paling dulu. Wahai tuan raja, anak buah tuan raja telah mati di dalam jurang yang dalam. Marah raja. Apa pula katanya lagi raja? Dicari pula lagi anak buah, antarkan dia ke lautan, ke tengah laut. Dibawalah anak muda ini ke tengah laut. Sampai di tengah laut, apa katanya? Kembalilah engkau, bertuhan kepada raja. Kalau tidak, terpaksa engkau kami tenggelamkan di laut ini. Biarkan. Kalau Allah tidak izin, tidak akan bisa terlaksana. Berdoa pula anak tadi, Allah makfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tahan mereka ini dengan apa yang kau kehendaki. Akhirnya anak muda diangkat Tuhan ke atas. Maka angin datang, maka sampan-sampan berputar-putar, diputar oleh angin. Akhirnya pengawal raja tenggelam semuanya ke lautan. Setelah tenggelam, angin tenang, laut tenang, maka anak muda mengambil sampan, dia keluar dengan selamat. Kemudian langsung ditemui raja. Wahai tuan raja, anak buah Tuhan telah tenggelam semuanya. Panik raja. Apa kata anak muda ini hatinya? Biar saya mati. Asal beriman orang senegeri ini, biarlah saya mati. Itu pikirannya lagi. Wahai tuan raja, memang Tuhan menginginkan aku mati. Iya raja. Kalau memang Tuhan menginginkan aku mati, kumpulkanlah rakyat semuanya di padang yang satu. Jangan tinggal seorang juga. Di tengah padang itu tanamkan, tancapkan pancang, dan ikat aku di pancang itu. Dan kemudian panah aku di tepi tanah lapang itu. Tapi setelah orang banyak ini, di saat Tuhan memanah aku, baca Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Dilaksanakan oleh raja, disiarkan besok berkumpul. Kumpul raja lah namanya. Takut orang, beda. Sedangkan oleh negara itu takut orang, pilih raja. Beda. Setelah dipanah, tibalah di kepala anak muda ini. Pecah kepala anak muda, mati dia. Apa kata orang banyak?
amantu billahi rabbil gulam. Aku beriman dengan Allah Tuhan anak ini. Beriman langsung. Itulah ceritanya Ashabul Ukhdud. 5 ukhdud tu. Surah ada. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ada. Itu. Jadi lebih berharga tauhid daripadanya nyawa. Inilah dia dasar hayat. Asasul hayat, dasar hidup adalah tauhid. Kalau kita hidup tidak bertauhid, sama dengan rumah tak punya pondasi, akan goyang lah. Sedikit musibah goyang, sedikit yang tak disenangi goyang, kepala pening, dada sempit. Tapi kalau tauhid kokoh, no problem, tidak ada masalah. Ibu-ibu lagi banyak rusuh. Nama banyak rusuh juga buat. Anak rusuhan. Apa ni dah pulang? Yang terjadi itu sudah ditakdirkan Allah. Tidak guna rusuh. Sakit, ya Allah sudah takdirkan. Barakali wak sakit salamui duit, Allah sudah takdirkan Allah. Tanggal bara datangnya sakit, tanggal bara hilangnya, lah sudah takdir Tuhan. Siasa mau be dah kecegak terus. Kalau Tuhan mentakdirkan sakit hari Selasa dan akan disihatkan hari Selasa, siasa nak mau be indak kesihat terus kalau tiba di Selasa. Itulah yang tahu tauhid. Bagaimana tauhid itu supaya matang? Tidak ada lagi. Dasarnya, induknya akidah 50, sifat 20. Bila kita mendalami sifat 20, aman hidup di dunia ini. Sementara itu yang dilengahkan orang kini. Abai. Kalau berbuat sunat banyak orang. Puasa sunat banyak, sembahyang sunat banyak, tapi memperbaiki akidah sulit, jarang orang.